لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والصابرين والشاكرين والمتقين والصائمين والمتصدقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada hari yang membahagiakan ini, insya Allah kita akan dapat melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling luar biasa, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling berjasa di muka bumi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita semua yang sangat tinggi spiritualitasnya, akan tetapi beliau sangat produktif. Jadi ibadah dan produktivitas beliau itu seimbang dan seluruhnya adalah dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan yang membahagiakan ini khatib ingin menyampaikan salah satu tema, sharing tema yang berjudul memperkuat spiritualitas di tengah kesibukan duniawi antara ibadah dan produktivitas. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, memang manusia ini adalah makhluk yang Allah berikan nafsu, berbeda dengan malaikat yang hanya diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu, berbeda dengan setan iblis yang hanya diberikan nafsu. Oleh karena itu maka manusia seringkali tidak seimbang antara spiritualitas dan duniawi, antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, antara kepentingan masa kini dan kepentingan yang akan datang. Dan ini memang seringkali manusia itu lupa, karena dalam ayat lain dikatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairul lil abrar. Manusia itu memang seringkali terhiasi, seringkali terlenakan oleh syahwat. Syahwat itu terjadi minan nisa, syahwat terhadap lawan jenis, wal qanatil muqantarati, dan juga terkait dengan wal banin, terkait dengan anak. Kadang manusia itu tergoda untuk anak, kepentingan anak. Kadang-kadang juga manusia tergoda dengan muqantarah, dengan benda-benda, minadz zahabi wal fiddati, emas
perak, wal khailil musawwamati, dan binatang, wal an'am wal harth. Kalau sekarang mungkin tergoda oleh saham, tergoda jabatan, tergoda kedudukan, dan lain-lain sebagainya, tergoda. Itulah manusia. Oleh karena itu manusia seringkali lupa bahwa dia itu harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ditanya siapa manusia yang pantas menjadi contoh, ya hanya Rasulullah. Selain Rasulullah nggak ada yang bisa menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirat, kepentingan dunia, bahkan kepentingan dunia pun Rasulullah adalah targetnya untuk kepentingan akhirat. Jadi kita harus beramal untuk kepentingan akhirat, juga untuk kepentingan dunia. Dan kalau bisa amal dunia pun menjadi amal akhirat. Misalnya kita mencari nafkah, bekerja, itu amal dunia. Tapi kita betul-betul niatkan untuk mencari nafkah, maka itu menjadi amal akhirat. Jangan sebaliknya, amal akhirat pun menjadi dunia. Misalnya beramal kalau ingin terkenal, giveaway kalau ingin dapat subscribe yang banyak, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kecil saja, dan bisa diberikan penafsiran dan penerjemahan yang lebih luas lagi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu ada 4 poin penting yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ada beberapa prinsip, adalah yakni mengutamakan kewajiban ibadah di tengah kesibukan. Kalau kita cek sehari-hari kita itu sibuk scrolling, sibuk kerja, sibuk ngopi, sibuk dan lain sebagainya. Kesibukan dunia itu jangan sampai didahulukan mendahului ibadah. Boleh sibuk-sibuk itu dilakukan, tetapi didahulukan dulu ibadah. Misalnya waktunya sholat dulu, baru yang lain, baru healing, baru ngopi, baru membaca koran, baru membaca sumber-sumber berita, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita mendahulukan selain daripada ibadah. Kenapa demikian? Karena kita itu harus ingat bahwa diciptakannya kita itu tidak lain adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus terus menjadi prinsip. Jadi kita ini di dunia ini ngapain sih? Ibadah. Semua itu ibadah. Dan yang didahulukan adalah ibadah wajib, zakat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, itu yang dahulukan yang wajib, baru kemudian yang sunnah, baru kemudian yang mubah. Itu. Jangan didahulukan sunnah baru wajib, itu kebalik. Apalagi yang mubah dulu baru yang wajib. Kadang-kadang orang awam ini yang mubah merasa wajib, yang wajib malah ditinggalkan. Itu kadang-kadang aneh. Jadi yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Gitu. Yang paling wajib kalau menurut Al-Quran kan 2 ya, sholat dan zakat. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha ala kulli syai'in qadir. Anda berbuat yang lain itu dapat pahala, membantu orang dapat pahala, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dapat pahala. Tapi kalau apa? Sholat. Kalau apa? Zakat. Gitu. Kalau tidak sholat, tidak zakat, ya hilang tuh bisa semua pahala-pahala itu. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu prinsip pertama. Jadi ibadah dulu baru yang lain. Kalau kita sering lupa, kadang-kadang yang lain dulu baru ibadah. Nah, itu kita mulai balik ke arah yang asal. Apa dulu? Ibadah dulu baru yang lain.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua harus ada keseimbangan antara ibadah dan produktivitas. Ini manusia yang hebat itu yang seimbang. Seperti dalam makanan, kalau dulu kan istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu nggak berlaku lagi. Sekarang ada namanya gizi seimbang. Nah, itu istilahnya seimbang. Begitu juga dalam ibadah harus seimbang. Ibadah kerja sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jangan kerja ibadah. Kerja ibadah. Harusnya ibadah kerja. Nah, itu seimbang antara ibadah dengan kerja, karena dua-duanya penting ya. Maka dalam satu hadis dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jangan dibalik, ketika kerja melehoi seakan-akan mati besok. Ketika ibadah malah tidak khusyuk seakan-akan hidup selamanya. Ini sebetulnya resep yang istimewa ini. Resep dari Rasulullah SAW. Kalau bekerja, ingat bahwa hidup ini bisa selamanya. Gitu, bisa masih lama. Tapi kalau untuk ibadah, kita harus betul-betul khusyuk. Jangan-jangan ini ibadah adalah ibadah besok tamut mati. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga menjaga hati dari godaan dunia yang melalaikan. Sekarang ini godaannya makin besar. Di zaman dulu belum ada sosmed, mungkin godaannya tidak sebesar saat ini. Kadang-kadang kita lagi duduk aja peluang dosanya itu lebih tinggi. Kalau orang dulu duduk ya melamun. Kalau sekarang duduk scrolling, lihat apa, nge-share apa, komen apa, tidak ketahuan. Kalau seandainya ditutup semua, wah penuh penjara. Cuma kan untung tidak mampu ya. Penegak hukum nggak akan mampu, misalnya menghukum orang-orang yang melakukan ujaran kebencian, nggak akan mampu. Karena banyak, paling 1-2 aja random, yang apes aja yang kena. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai HP kalian melalaikan zikir kepada Allah. Jangan sampai sosmed kalian melalaikan zikir kepada Allah. Jangan sampai harta-harta kalian, emas kalian, saham kalian, pekerjaan kalian, terjemahkannya begitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang begitu itu hakikatnya adalah orang yang rugi. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat, ibadah adalah sarana untuk meningkatkan kualitas produktivitas. Jadi kalau orang sudah berislam dengan luar biasa, maka ibadah itu adalah menjadikan dia produktif. Jadi bukan sebaliknya, ibadah jadi tidak produktif. Yang penting ibadah tidak produktif. Enggak. Orang yang beribadah itu pasti produktif, pasti bagus. Misalnya apa? Seorang yang sholat tepat waktu pasti keren. Kenapa? Disiplin. Karena tidak ada orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Cuma kadang-kadang sholatnya disiplin tidak disebarkan kepada aspek lain. Kalau sholat disiplin, kadang-kadang kita ya, apalagi yang nggak disiplin. Tapi kadang-kadang di bidang kerja orang lain lebih disiplin. Sehingga apa? Bisa jadi orang lain lebih berhasil. Gitu. Dalam hal kepemimpinan misalnya, di dalam sholat, ibadah itu mengajarkan kepemimpinan. Pilihlah misalnya pemimpin yang paling fasih, yang paling banyak ilmunya. Kita milih pemimpin yang menurut selera.
kan salah. Kalau dalam Islam nggak ada, walaupun kita selera, saya ini teman si anu, tapi kalau bacaan sholatnya tidak benar, tidak akan jadi imam. Begitu. Nah, ketika dalam hal abstrak lain pun begitu. Ibadah yang kita lakukan hakikatnya kalau dilakukan dengan sebaiknya, maka akan memancar kepada produktivitas. Itu produktivitas. Artinya apa? Ketika sholat kita harus memilih yang paling pintar, memilih yang paling fasih. Artinya apa? Ya, kalau mau jadi pemimpinnya harus pintar. Orang harus belajar. Tidak boleh tidak belajar. Maka banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang begitu menekankan tentang pentingnya belajar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka di dalam satu ayat dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ibadah, iman dan takwa ini justru akan meningkatkan produk. Tadi akan meningkatkan keberkahan. Tapi di samping tadi hal-hal yang sifat rasional, juga ada yang tidak rasionalnya. Ya, dengan ibadah maka berkah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menyadari betapa sesuatu itu tidak akan mungkin kita dapat meskipun kita bekerja keras, tetapi ketika Allah menghendaki, ketika Allah berkehendak, maka itu terjadi kepada diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa meniru, mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah adalah seorang yang betul-betul seorang yang spiritualnya tinggi, ibadahnya keren, tetapi juga produktivitasnya juga tidak kalah keren. Jadi seimbang antara untuk kepentingan dunia dan akhirat, bahkan hal-hal yang sifatnya dunia pun targetnya adalah ibadah, targetnya adalah akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada bil taqwa bidukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'an jami'i sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wawzi'hum 'ala ahlika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidulatil islam bi hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.